Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan jurnal yang berjudul Komposisi Kimia Batu Kapur Alam dari Institut Kapur Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Jurnal ini berasal dari Universitas Samarinda, Sumber dan Universitas Surabaya. Perkenalkan, nama saya Ketuliana Widianto. Nama saya Galvin Krisna Sumarga. Nama saya Adam Firmansyah. Abstrak. Potensi sumber daya mineral Kabupaten Kolaka hampir tersebar di seluruh kecamatan. Ini dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan tambang yang beroperasi di Kabupaten Kolaka. Salah satu mineral yang ada di Kabupaten Kolaka adalah batu kapur atau yang biasa dikenal dengan istilah batu kapur. Batu kapur ialah jenis batu sedimen yang umumnya mengandung senyawa karbon atau pada umumnya analisis komposisi batu kapur di Kabupaten Kolaka telah dilakukan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kualitas batu kapur alam Kolaka agar kedepannya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk dimanfaatkan lebih lanjut. Hasil analisis menggunakan X-ray fluorescence XRF menunjukkan komposisi mineral yaitu CaO, CaCO3, Al2O3, SiO2, CaO, Fe2O3, MgO, Ca2O3, Fe2O3, K2O, MnO, Na2O, P2O5, ZnO, SO3, dan TiO2. Kabupaten Kolaka adalah salah satu kabupaten di Sulawesi Tenggara dan ibu kotanya adalah Kolaka. Kabupaten Kolaka terletak di bagian barat provinsi Sulawesi Tenggara dengan posisi memanjang dari utara ke selatan. Tepatnya berada pada 3 derajat 37 sampai 4 derajat 38 lintang selatan dan 121 derajat 5 sampai 121 derajat 46 ujung timur. Potensi sumber daya di Kabupaten Kolaka sangat besar, terutama di bidang perkebunan, pertanian, pariwisata, dan pertambangan. Hal ini didukung oleh keadaan permukaan wilayah Kabupaten Kolaka yang terdiri dari gunung dan bukit yang memanjang dari utara ke selatan, dan memiliki beberapa sungai yang dijadikan sebagai sumber tenaga, kebutuhan industri, kebutuhan rumah tangga, dan kebutuhan irigasi serta pariwisata. Dari sektor pertambangan, Kabupaten Kolaka cukup melimpah. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa perusahaan tambang yang beroperasi untuk mengolah sumber daya mineral. Contohnya perusahaan tambang nikel PT Aneka Tambang Tbk yang beroperasi di Kecamatan Omala. Potensi sumber daya mineral Kabupaten Kolaka tersebar di seluruh kecamatannya, yaitu nikel, baterai, pasir kuarsa, batu gamping atau gamping, biji nikel, emas, batu bara, batu sabak, dan magma. Salah satu mineral adalah batu kapur atau batu gamping dengan potensi 4,33 miliar meter kubik. Batu kapur adalah di Kabupaten Kolaka hanya sebatas mengisi makanan. Batu kapur alam yang diperoleh diolah dengan cara dibakar untuk menghasilkan satu total atau dikenal dengan istilah kimianya fossil CaO, dan hasil pembakaran mereka yang dijual untuk kebutuhan bahan bangunan rumah, pabrik tambang, perikanan, dan lain sebagainya. Batu kapur dia jenis batu sedimen yang mengandung senyawa atau umumnya. Batu kapur banyak terdapat di alam adalah batu kapur yang mengandung kristal kalsit. Batu kapur yang warna putih, kuning, abu-abu, dan hitam. Menentukan warna ini tergantung dari campuran yang ada dalam batu kapur. Misalnya lempung, beras, oksida besi, mangan, dan unsur organik. Kapur terbentuk dari sisa-sisa kerang di laut maupun dari proses presipitansi kimia. Berat satu kapur berkisar 2,6 sampai 2,8 gram per cm kubik, dan dalam keadaan murni dalam bentuk kristal kalsit atau CaCO3
sedangkan volumenya berkisar 1,7 sampai 2,6 gram per kilometer per sentimeter kubik. Mineral karbonat yang umum diketahui berasosiasi dengan batu kapur adalah aragonit atau salah satu bentuk kristal CaCO3 yang merupakan mineral metastable karena pada kurun waktu tertentu dapat berubah menjadi kalsit atau kristal CaCO3 yang paling stabil. Seperti yang diketahui bahwa batu kapur mengandung sebagian besar mineral kalsium karbonat yaitu sekitar 95%. Kandungan kalsium karbonat ini dapat diubah menjadi kalsium oksida atau CaO. Dengan kalsinasi sehingga lebih mudah dimudahkan untuk mendapatkan kalsiumnya. Dengan cara ini, batu kapur dapat dimanfaatkan dalam sektor katalisis. Komposisi kimia batu kapur yang pernah dilakukan sebelumnya yaitu dari Kecamatan Banawa, Donggala, Sulawesi Tengah. Dari hasil analisis XRF, batu kapur Banawa termasuk jenis kalsium dengan kemurnian tinggi yang tersusun atas unsur Ca 90,38%, Si 1,47%, Sr 1,44%, Fe 0,595%, Ti 0,060%, Nb 0,0222%, Sn 0,0123%, Sb 0,0123%, dan Ln 0,0120%. Sementara untuk CaO, hasil kalsinasi pada suhu 950 derajat Celcius sebanyak 96,59%. Selain itu, batu kapur di Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan dianalisis dengan mengkarakterisasi kandungan CaCO3 melalui proses kalsinasi pada suhu 550 derajat Celcius, 650 derajat Celcius, dan 750 derajat Celcius. Dan diperoleh presentasi kandungan berturut-turut 98,%, 92,%, dan 84,0%. Komposisi unsur dan senyawa lainnya dapat dilihat pada tabel 1. Komposisi kimia batu kapur yang pernah dianalisis diperlihatkan pada tabel 2. Ini adalah tabel 1 komposisi unsur dan nyawa oksida hasil analisis IDS sampel CaCO3 pada suhu 750 derajat Celcius. Dan ini adalah tabel 2 komposisi kimia batu kapur hasil pengujian dengan XRF Lukman dengan XRF. Kalsium karbonat CaCO3 adalah senyawa yang dominan yang terkandung dalam batu kapur. Kalsi CaCO3 merupakan fase kristal yang paling stabil dan banyak digunakan dalam industri cat, kertas magnetic recording, industri tekstil, deterjen, plastik, dan kosmetik. Seperti yang diketahui bahwa batu kapur mengandung sebagian besar mineral kalsium karbonat yaitu sekitar 95%. Kandungan kalsium karbonat ini dapat diubah menjadi kalsium oksida dengan kalsinasi sehingga lebih mudah dimurnikan untuk mendapatkan kalsiumnya. Dengan cara ini batu kapur dapat dimanfaatkan dalam sektor katalisis. Dalam tulisan ini peneliti akan menganalisis kandungan atau komposisi kimia yang terkandung dalam batu kapur yang digunakan dalam industri rumah tangga di Kabupaten Kolaka. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan penelitian kimia mengenai batu kapur khususnya di Kabupaten Kolaka dan sebagai sumber informasi komposisi kimia batu kapur. Metode penelitian. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah batu kapur yang diperoleh dari industri rumah tangga, industri batu kapur rumahan, dari Desa Tambea, Kecamatan Pomala, Kabupaten Kolaka. Metode penelitian diawali dengan tinjauan lokasi industri kapur, diskusi terkait dengan industri kapur yang dilakukan sekaligus pengambilan sampel batu kapur, dan tahap terakhir adalah tahap pengukuran untuk mengetahui komposisi senyawa dalam laboratorium. Analisis komponen mineral dilakukan di Laboratorium Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo di Kendari. Tahap analisis dimulai dari batu kapur dibersihkan menggunakan aquades lalu dikeringkan dalam oven selama 1 jam pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah kering, batu kapur digerus menggunakan mortar dan pastel hingga diperoleh serbuk kapur dan disaring menggunakan ayakan 200 mesh. Serbuk kapur yang telah lolos ayakan ditimbang sebanyak 30 gram untuk analisis komposisi mineral. Sampel dibagi menjadi 2 bagian, sampel batu kapur yang tidak terkalsinasi dan sampel batu kapur yang telah dikalsinasi pada suhu 750 derajat Celcius dalam tanur selama 3 jam. Karakterisasi dilakukan dengan menggunakan X-ray fluorescence.
Hasil dan pembahasan. Penelitian ini diawali dengan pengambilan sampel batu kapur di Desa Tambea, Kecamatan Pemala, Kabupaten Kolaka. Batu kapur yang diperoleh berwarna putih keabu-abuan. Batu kapur yang diolah di industri rumahan ini diperoleh dari Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, dan Kabupaten Bombana. Hal ini karena tingginya konsumsi batu kapur di wilayah Kolaka dan Kecamatan Pemala untuk keperluan industri tambang, perikanan, dan lain sebagainya. Tahapan selanjutnya adalah preparasi batu kapur alam dianalisis lebih lanjut. Tahap preparasi dimulai dari batu kapur dibersihkan menggunakan aquades lalu dikeringkan dalam oven selama 1 jam pada suhu 100 derajat Celcius untuk menghilangkan kadar air yang terkandung dalam batuan. Setelah kering, batu kapur dihaluskan dan disaring. Sampel yang telah dihaluskan dikalsinasi dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa organik yang bersenyawa dalam batu kapur alam. Kalsinasi pada suhu 750 derajat Celcius selama 3 jam. Kalsinasi dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan senyawa-senyawa organik yang bersenyawa dengan batu kapur alam. Selain itu, dengan proses kalsinasi pada temperatur tinggi dapat mengubah hidroksida ke dalam bentuk oksida. Komposisi dari batu kapur yang dianalisa dengan pengujian XRF dapat ditunjukkan pada tabel 3. Komposisi batu kapur yang dianalisis terbagi dua, yaitu batu kapur yang terkalsinasi dan batu kapur yang tidak terkalsinasi. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat perbedaan kandungan mineralnya. Ini adalah tabel komposisi batu kapur alam hasil analisis dengan XRF atau X-ray fluorescence. Komposis mineral yang terkandung dalam batu kapur hasil analisis tersebut yaitu CaO, CaCO3, Al2O3, SiO2, CaO, Fe2O3, MgO, Cr2O3, Fe2O3, K2O, MnO, Na2O, P2O5, ZnO, SO3, dan TiO2. Hasil analisis XRF menunjukkan bahwa CaCO3 dan CaO adalah komponen terbesar dalam batu kapur. Komposisi batu kapur alam yang tidak terkalsinasi memiliki kandungan CaO dan CaCO3 masing-masing sebesar 47,53% dan 32,8%. Sedangkan batu kapur alam yang dikalsinasi pada suhu memiliki kandungan CaO dan CaCO3 sebesar 52,22% dan 28,16%. Komposisi CaCO3 sebagai komponen utama yang diperoleh cukup jauh dari komposisi CaCO3 pada umumnya yang rata-rata di atas 90%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena terbentuknya CaO dari hasil dekomposisi CaCO3 pada suhu tinggi. Munculnya fase oksida dari kalsium dikarenakan pada suhu 750 derajat Celcius, CO3 mengalami dekomposisi akibat energi panas dan membentuk CaO. Berdasarkan referensi dari para peneliti, disebutkan bahwa CaO seringkali dihasilkan melalui kalsinasi CaCO3 secara langsung dengan suhu tinggi. Kesimpulan, mineral yang terkandung dalam batu kapur dari industri rumahan Desa Tambea, Kecamatan Pemala, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yaitu CaO, CaCO3, Al2O3, FiO2, CaO, Fe2O3, MgO, Cr2O3, Fe2O3, K2O, MnO, Na2O, P2O5, ZnO, SO3, dan TiO2. Hasil analisis XRF menunjukkan bahwa CaCO3 dan CaO adalah komponen terbesar dalam batu kapur. Komposisi batu kapur alam yang tidak terkalsinasi memiliki kandungan CaO dan CaCO3 masing-masing sebesar 47,53% dan 32,8%. Sedangkan batu kapur alam yang dikalsinasi pada suhu tertentu memiliki kandungan CaO dan CaCO3 sebesar 52,28% dan 28,16%. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk analisis lebih lanjut terutama di sektor katalis dalam industri kimia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.